Di video kali ini kami akan membahas tentang cerita yang mengharukan, penuh perjuangan. dan pastinya bikin penasaran. Oke, sesuai dengan judul video ini, kali ini kami akan membahas buku yang berjudul Laut Bercerita karya Lela S. Chudori. lumayan ya kan, dapat tugas seperti ini, jadi otak kita tuh fresh, nggak mikirin rumus terus. Jadi gini guys, sebenarnya kelompok kami ini belum lengkap, masih ada satu orang lagi. Dia berhalangan hadir karena sakit. Jadi mungkin besok dia sudah bisa bergabung di video kali ini. Nah, kalian udah pada kenal kami semua belum? Dari aku sendiri, perkenalkan, nama aku Ataya Nazwan Pertama dari Prodi Teknik Geologi dengan NPM 24041090-158. Dan ini salah satu teman aku yang bernama Aku Gina Mauludia Kamal dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 240410101031. aku Wira Pratama dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM 240410201009. dan satu lagi yang bernama Aku Dela dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 24041010101011. Sebelum ternyata bukunya nggak ada, gimana nih? Mungkin lagi dikejar orang nggak sih? Atau nggak ada? Udah, kita pakai satu buku aja, lebih bacangan gantian ya. Oke, karena ini orang realistik, jadi pastinya ada hambatan. Kali ini kami sudah ada bukunya, dapat di Shopee, pengiriman cepat. Oke, jadi beberapa hari ke depan kami akan membahas buku ini, Laut Bercerita. Oke guys, sedikit info bahwasannya novel yang akan kami bahas ini ciptaannya Lela S. Chudori yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2017. Ini novel ini bermaksud tentang genre fiksi sejarah dan sastra. Jadi Lela S. Chudori itu adalah seorang wanita yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1962. Ia itu adalah seorang jurnalis, penulis, dan editor yang menempuh pendidikannya di Universitas Monash, Australia. Bukan cuma Laut Bercerita, jadi Kak Laila ini juga bikin kumpulan cerpen yang berjudul kalau tidak salah berjudul Malam Terakhir di tahun 1998. Dan satu lagi novel Pulang pada tahun 2012. Novel ini udah dapat banyak penghargaan dan pengakuan, seperti penghargaan Pusara Sastra Khatulistiwa pada tahun 2017 dan banyak penghargaan lainnya. Oke, yang belum tahu novel ini bercerita tentang apa? Singkatnya, novel ini bercerita tentang sekelompok aktivis remaja mahasiswa yang berjuang untuk menuntut keadilan di masa Orde Baru. Di situ mereka mendapatkan kekerasan, penculikan, serta mencari keadilan untuk mereka dan teman-teman mereka. Tapi bukan cuma tentang itu loh, buku ini juga bercerita tentang persahabatan, cinta, dan bagaimana manusia bertahan dalam situasi yang sulit. Dan yang paling penting, buku ini berdasarkan kisah nyata. Jadi kita bisa dapat mengambil banyak pelajaran dari buku ini. Cerita dimulai dengan kelompok aktivis mahasiswa yang berjuang untuk keadilan dan perubahan sosial. Mereka aktif dalam kegiatan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Tokoh utama, Laut, adalah seorang mahasiswa yang terlibat dalam gerakan tersebut. Mereka penuh semangat, persahabatan, dan idealisme. Namun mereka mulai menghadapi ancaman dan kekerasan dari pihak yang berkuasa. Mereka diculik, disiksa, dan dihilangkan secara paksa. Bagian ini menceritakan pengalaman tentang mereka selama dalam tahanan. Bagaimana mereka menghadapi penyiksaan dan perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Beberapa hasil bertahan, sementara yang lain meninggal atau hilang tanpa jejak. setelah Laut dan teman-temannya hilang, cerita beralih ke sudut pandang keluarga yang mencari kejelasan. Ibu Laut, orang tua, dan saudara-saudaranya berjuang untuk mencari tahu keberadaan Laut dan kebenaran di balik hilangnya mereka. Mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk intimidasi, ketidakpedulian pemerintah, dan trauma emosional. Keluarga Laut melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan, mulai dari mencari informasi, menghubungi berbagai pihak, hingga membentuk kelompok-kelompok pencari keadilan. Mereka menghadapi berbagai tantangan dalam mengungkap kebenaran, termasuk menghadapi ketidakadilan sistem hukum dan upaya menutup-nutupi kasus.
novel ini tidak memberikan akhir yang bahagia. Banyak dari aktivis yang hilang tidak pernah ditemukan. Keluarga Laut terus berjuang untuk mengenang dan memperjuangkan kebenaran. Cerita diakhiri dengan refleksi tentang dampak tragedi ini terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Hai guys, jadi di video kali ini kita bakalan lanjut membahas tentang novel Laut Bercerita. Nah, jadi kebetulan juga kami berempat udah baca nih. Jadi bagaimana kesan pertama kalian setelah baca? Pas bacanya tuh, aku tuh langsung ke bawah suasana gitu. Menurut aku, penulisnya ini pandai kali buat kita ngerasain apa yang dirasakan tokoh-tokoh di novel ini. Oke, aku aja dengernya sendiri sampai sedih. Kalau menurut Wira gimana? Karena menurut aku, tema utama dari novel ini adalah tentang kemanusiaan. Bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan, kebenaran bisa ditutupi, dan lain-lain. Dan tentang kehilangan dan bagaimana kita harus terus berjuang dalam keadaan yang sulit. Nah, jadi makanya penting untuk kita mengingat masa lalu dan untuk mengingat sejarah dan nggak lupa sama apa yang terjadi di masa lalu. Betul, menurut aku tuh tokoh-tokoh di sini tuh sifatnya tuh kuat dan realistis gitu. Terus kita tuh juga bisa ngerasain penderitaan, harapan, dan perjuangan mereka. Oke, ngomong-ngomong karakter di novel ini, nah aku pengen tanya sama kawan-kawan aku, setelah mereka membaca, karakter apa yang mereka sukai dari novel ini? Oke, Putra. Menurut aku, kalau di novel ini semua karakter tuh keren karena mereka tuh punya peran masing-masing. Kalau aku pribadi sih sukanya sama karakter Asmara. Dia tuh menurut aku sosok perempuan yang tangguh. Ya, betul-betul. Semua yang mereka bilang tuh betul. Satu lagi, si Wira. Menurut Wira gimana? Menurutku ya semuanya lah. Udah gitu. Oke, selanjutnya kami akan membahas bagaimana gaya penulisan dari novel yang dibuat oleh Ibu Lela S. Sudari. Itu sih kayak dia bercerita, style tapi mudah dipahami. Ya, betul. Karena kan dia juga bahasa yang dipakai itu bikin kita merasakan apa yang ada dalam buku itu. Kalimat-kalimatnya juga bikin kita merenung banyak. Betul tuh, menurut aku novel Laut Bercerita ini kekuatannya tuh ada di bagian kemampuan novel ini sendiri untuk membuat kita merasakan emosi yang kuat. Terus novel Laut Bercerita ini bukan cuma menyajikan fakta, tapi juga mengajak pembaca, yaitu kita, untuk merenungkan makna dari sejarah dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Selain itu, alur cerita dari novel ini tuh sangat menarik karena dia banyak kejutan dan juga ketegangan. Dan juga bagaimana cara penulis ini bisa menunjukkan isu sensitif ke dalam novel ini. Selanjutnya itu, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan yang ada di novel ini. Kalau menurutku, salah satu kelebihan novel ini adalah bagaimana si penulis bisa memasukkan isu-isu sensitif kekerasan, penghilangan paksa, dan bisa mengingatkan kita lah bagaimana pentingnya nilai kemanusiaan kita jaga. Setuju sih, karena di novel ini ada penggunaan deskripsi dan kalimat majas yang seolah-olah tuh ketika kita membaca novel ini kita merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh karakter yang ada di novel ini. Tapi dari beberapa bagian novel ini tuh terlalu panjang dan juga bertele-tele sehingga alurnya tuh menjadi lambat. Dan juga beberapa peran tokoh itu kurang dikembangkan sehingga kita sebagai pembaca itu nggak tahu sebenarnya motivasi dan latar belakang mereka ini apa. Kalau dari segi alur ceritanya, novel Laut Bercerita ini punya alur yang maju mundur, yang tentunya bisa membangun ketegangan dan rasa penasaran pembacanya. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi sih ada beberapa hal yang membingungkan karena perubahan sudut pandang dan latar belakang yang terlalu cepat. Di hari ini adalah hari terakhir kita membaca novel Laut Bercerita. Jadi, menurut kalian pesan apa yang paling terkesan buat kalian? Buat aku pentingnya menjaga persahabatan dan solidaritas. Ini juga kita bisa kaitkan dengan nilai-nilai persatuan. Kalau aku, bahwa kita penting untuk menjaga keadilan. Meskipun sulit, ini merupakan inspirasi kita sebagai mahasiswa.
Jadi kita tuh jangan pernah melupakan sejarah dan terus belajar dari masa lalu karena ini tuh sangat penting bagi kita sebagai penerus. Pesan dari aku dan bahwa cinta itu bisa kita dapatkan dalam bentuk apapun, bahkan dalam keadaan saja sekalipun. Jadi buat kalian yang belum membaca buku ini, kami sangat merekomendasikan buat kalian tuh membaca buku ini. Dijamin bikin kalian mikir dan ngerasain banyak hal. Jangan lupa juga siapin tisu ya, karena ceritanya tuh bikin baper. Buku ini membuka mata kita tentang banyak hal dan juga menambah wawasan kita. Jadi buat kalian yang mau membaca, selamat membaca. Teman-teman, mari kita jadikan Laut Bercerita sebagai mercusuar jalan kita menuju masa depan yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan membaca. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bukan hambatan. Salah. Lampunya nggak ada, gimana ya? Deh, Gina, jangan ketawa lah Gina. Susah kan? Wih, ternyata ya, terus membahas apa nih? Kalau menurut aku, 1, 2, 3. Ulang. Di apa? Di tugas ah? video ini kebanyakan membahas. Ada suaramu di situ. Hai. Sampai Laila S dulu apa Laila dulu? Inilah dekat aku. Sini. Dia emang kayak gini guys. Dia agak-agak. Nah, jadi di hari ini hari pertama kami membahas tentang resensi apa? Resensi apa ya? Resensi novel ya. Apa sih? Aku mau ngomong apa tadi ya? Tidak bisa hadir. Menurutku ya semuanya lah. Kak dulu lah. Dan lain-lain. Bisa kita ulang. Buat kalian nih, baca nih, bagaimana setelah kalian